A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enggak pernah bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu, Allah angkat dari muka bumi. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala ahkamul mashi 'alal khuffaini khamsatun. Al-awwalu wajibun idza tawaqqafa 'alaihi idraku waqti salati fardin aw nahwiha. Wa tsani mandubun idza kana sayafutuhu bi ghusli rijlaihi salatul jama'ati. Wa tsalitsu mubahun al aslu fihi idza lam yalbashu imtithalan. Wa rabi'u makruhun takrirul mashi wa ghaslihi li'annahu ya'ibul khuffi. Wal khamisu haramun ma'as sihhati idza kana maghsuban wa ma'a adami sihhati idza kana ar-rajulu muhriman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ahkamul mashi 'alal khuffaini khamsatun. Adapun hukum-hukum mengusap atas dua sepatu khuf itu ada 5 ya. Jadi kemarin kita udah cerita tentang apa itu khuf ya.
menggunakan khuf, hadis Rasulullah SAW, dan juga keafdolan mengusap khuf atau tidak mengusapnya dengan membuka khufnya gitu. Nah, ini sekarang masuk dalam pembahasan ahkamul mashi alal khuffaini khamsatun. Adapun hukum-hukum mengusap ya dua sepatu khuf itu ada 5. Udah ngelihat ya? Khufnya udah ngelihat belum? Belum lihat? Udah dicari? Udah, ada yang udah tuh. Jadi sepatu khuf itu dari kulit ya, dari kulit tuh. Enggak berkancing, enggak bersleting, makanya langsung slepan gitu khuf tuh. Jadi memang beda itu sepatu khuf dengan ya nanti kalau ada yang mengkias kepada kaos kaki gitu ya, jauh itu antara khuf dengan kaos kaki itu jauh gitu. Nah, ini hukum mengusap khuf. Yang pertama adalah wajibnya hukumnya. Jadi wajib dia mengusapkan khufnya itu. Jadi nggak mesti dibuka tuh khuf. Maka wajib ketika dia wudunya itu hanya dengan mengusap khufnya saja. Dan ini hukumnya wajib. Jikalau apa? Idza tawaqqafa alaihi idraku waqti sholati fardin aw nahwiha. Jadi wajib hukumnya jikalau dia terhenti atasnya ya untuk melaksanakan sholat fardu ya, au nahwiha atau sejenisnya dalam hal sholat fardu. Jadi kalau misalkan dia udah masuk waktu ya, khawatir habis waktunya dengan apa? Dengan membuka khufnya. Ketika dia berwudu, nah, dia dalam keadaan pakai khuf. Khawatir ketika dia buka khufnya lalu dia berwudu, nah, lalu dipakai lagi khufnya, maka akan habis waktu sholat. Maka ini wajib hukumnya hanya dengan mengusap khufnya saja. Nah, begitu juga di sini dikasih keterangan wa kadza idza kana labisan lil khuffaini wa indahu ma'un qalilun. Begitu juga jikalau dia pakai sepatu khuf lil khuffaini itu tadi, wa indahu ma'un qalilun, tapi dia cuma punya air dikit. Ya, yakfil wudu'u illa ghuslur rijlaini. Jadi cukuplah berwudunya kecuali ketika dia mau basuh kaki nih. Udah nggak ada lagi airnya mah, tinggal dikit. Jadi basuhan yang lain udah, tinggal kakinya doang. Fahuna yajibu mudawamatul lubsi lahuma liyamsaha alaihima. Kalau begitu keadaannya, ngusap khufnya jadi wajib tuh. Karena airnya udah nggak ada. Udah nggak cukup lagi dia kalau misalkan dibuka, dia kan harus ngapain? Ya, membasuh kedua kakinya. Otomatis dengan menggunakan air yang lebih banyak. Sedangkan ketika dia berwudu tadi air sedikit, dia dalam keadaan pakai khuf gitu. Lalu sampai ketika dia mau basuh kakinya ternyata air itu apa? Habis. Ma'un qalilun yakfil wudu. Ya, cukup wudunya itu illa ghuslur rijlaini, kecuali kedua kakinya kalau dia basuh pakai air itu pasti air nggak cukup. Nah, dalam keadaan seperti ini ngusap khufnya itu jadi wajib hukumnya. Jadi nggak wajib dia untuk membuka khufnya. Jadi kalau keadaan yang seperti ini maka masuk dalam hukum wajib dia. Kalau memang dia pakai khuf itu, maka jadi wajib tuh. Ngusapnya yang wajib, bukan pakai khufnya kan gitu. Dia lagi pakai khuf, ketika dia wudu masuk waktu, ya udah waktu udah mau habis. Nah, kalau dia buka dulu, jadi makan waktu dah tuh. Akhirnya langsung diusap aja. Nah, ini wajib ngusapnya. Atau ketika dia lagi pakai khuf, dia lalu berwudu. Tapi waktu masih panjang. Tapi karena air yang digunakan sedikit, nggak cukup untuk membasuh kedua kaki, maka cukuplah hanya dengan mengusap khufnya saja. Bahkan ngusap khufnya itu jadi apa? Jadi wajib tuh hukumnya. Watsani, adapun yang kedua, mandubun, sunnah saja tuh ya.
dia pakai sepatu khuf. Ketika pakai sepatu khuf boleh hukumnya ngusap khufnya. Ini hukumnya sunnah nih ngusapnya. Idza kana sayafutuhu bi ghusli rijlaihi. Ini jikalau akan luput baginya ketika dia membasuh kedua kaki itu. Harus buka, lalu ngebasuh kedua kakinya, lalu pakai lagi. Itu akan luput apa? Sholatul jamaati. Sholat berjamaah gitu ya. Karena dia pengen dapat keutamaan sholat berjamaah, maka ketika dia lagi pakai khuf, khufnya nggak dibuka, dia usap. Nah, ngusap khufnya itu jadi apa? Sunnah saja. Kalau dia khawatir apa? Luput daripada sholat berjamaah. Andai kata ada orang sholat berjamaah, tapi ya udahlah nggak apa-apa ketinggalan berjamaah, karena saya pengen wudhu dengan sempurna saja, saya buka aja khuf saya, lalu saya basuh kedua kaki saya, lalu saya pakai lagi tuh khuf, ternyata jamaahnya udah apa? Udah selesai, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika dia menghadapi seperti itu, dia khawatir kalau saya buka dulu, lalu saya basuh kaki, lalu saya pakai lagi tuh khuf, itu apa? Ketinggalan dia daripada sholat berjamaah, maka sunnah hukumnya ngapain? Ya, ngusap khufnya tuh. Wa tsalitsu mubahun. Yang ketiga hukumnya mubah saja. Al-aslu nih. Ya, karena asal daripada pakai ngusap khuf itu adalah mubah. Al-aslu fihi idza lam yalbasu imtithalan. Jadi kalau misalkan tadi ada derajat wajib itu hukumnya, ada sunnah, dan ini mubah. Mubah itu adalah asalnya. Artinya apa? Hakikatnya mengusap sepatu khuf itu boleh-boleh saja. Tetapi nanti bisa jadi sunnah kalau tadi keadaannya takut dia ketinggalan sholat jamaah, atau bisa jadi wajib karena dia takut ketinggalan habis waktu, maka jadi wajib pakai ngusap khufnya. Tapi hukum asalnya adalah apa? Mubah saja itu. Warabi'u, adapun yang keempat makruhun, ya, makruh nih. Takrirul mashi wa ghaslihi li'annahu ya'ibul khuf, ya, makruh. Ngapain? Takrirul mashi, mengulang-ulang, ya, takrir. Karrara yukarriru takriran, ya. Takrirul mashi, mengulang-ulang ngusap. Ngusap apa tuh? Khufnya. Padahal nanti dalam kaifiat mengusap khuf hanya apa? Sekali doang tuh, cukup. Ini diulang-ulang, diusap dulu. Li'annahu ya'ibul khuf. Karena yang demikian itu bisa ngapain? Bisa basah itu khufnya. Gitu. Jadi nanti dalam kaifiatnya ada di keterangannya bahwa saya mengusap khuf itu sekali doang udah cukup. Jadi bukan kayak orang wudu membasuh kaki, itu khuf diapain? Dikucurin air, ya. Daripada dikucurin air mendingan dibuka dia. Nah, ini cuman apa? Tangannya apa? Basah lalu usap. Udah jadi itu. Jadi li'annahu ya'ibul khuf. Jadi kalau kayak begitu jadi ngapain? Basahin itu khufnya. Itu hukumnya makruh yang model begitu. Yang sayang. Wal khamisu, yang kelima, haramun ma'as-sihhati idza kana magsuban. Ya. Ini haram. Ngusap khuf haram hukumnya. Tapi sah. Ya. Wudunya sah tuh. Jadi ketika dia wudu, lalu dia ngusap khufnya, wudunya apa? Sah. Tapi ada hukum haram, dosa dia. Ngapa? Idza kana magsuban. Khufnya boleh ngambil. Nah, boleh nyolong. Magsub, ya, merampas ya. Ya, boleh rampas. Ya. Gitu. Status wudunya gimana? Jadi sah karena memenuhi syarat dan rukun, dan kaifiat mengusap khufnya dia tahu caranya, ya udah. Tapi apa? Haramun ma'as-sihhati. Hukumnya haram tapi sah. Wudunya sah tetapi ada keharaman. Idza kana magsuban, jikalau keadaannya itu apa? Magsub, ya. Ngapa? Merampas, ya, mencuri. Ya orang gitu. Wa ma'a adami sihah idza kana ar-rajulu muhriman. Dan juga ada lagi nih, kalau tadi apa? Haram tetapi sah. Kalau ini apa? Haram
wa ma'a adami siha, udah haram juga, agak sah juga nih. Gitu. Apa? Idza kana ar-rajulu muhriman. Jikalau dia dalam keadaan pakai pakaian ihram, lagi ihram haji atau ihram enggak boleh. Masih terbuka tuh. Itu. Jadi dia lagi ihram haji sama ihram umrah, dia ngapain? Dia pakai khuf, lalu wudunya dengan mengusap khufnya itu. Nah, itu apa? Haramun ma'a adami sihah, hukumnya haram. Apanya tuh? Ngusapnya haram dan juga tidak sah itu wudunya. Itu. Jadi idza kana ar-rajulu muhriman. Muhriman itu apa? Orang yang sedang ihram haji atau ihram umrah. Makanya yang pas itu memang mahram ya. Kalau kita nyebut jangan nih apa? Bukan mahramnya kan gitu ya. Jadi kalau kita sering jangan dekat, bukan muhrim ya. Ya, sebenarnya yang lebih tepat itu muhrim itu adalah apa? Orang yang sedang ihram ya, ihram haji atau ihram umrah tuh ihram. Jadi kalau sebenarnya yang paling tepat itu apa? Mahram. Jadi bukan mahramnya dia. Kan gitu, mahram. Gitu ya. Jadi hukum ngusap khuf itu ada 5 ya. Jadi kalau kita mendapati ya, daripada keadaan ya, salah satu daripada 5 keadaan ini ya, nanti bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, makruh atau haram. Muddatul mashi, adapun masaknya ngusap gitu ya. Lil muqimi yaumun wa lailatun. Walil musafiri 3 ayyamin bilayaliha wa syartus safari ayyakuna mubahan tawilan. Berapa? 82 tuh ya, 82 kilo apa? Ithna wa thamanin ya, kilometren fa'aktsara. Jadi muddatul mashi, adapun masaknya, kebolehan dia ngusap khuf itu lil mukimi, bagi orang yang mukim. Karena orang yang nggak kemana-mana boleh pakai khuf. Masanya tibang yaumun walailah ya, sehari semalam tuh, sehari semalam. Jadi kalau misalkan dia pakai khufnya pagi-pagi itu, pakai khuf jam 6 pagi itu, ba'da subuh jam 6 dia pakai itu khuf ya. Ketika dia pakai itu khuf, nanti sholat zuhur dia boleh apa tuh? Wudu dengan ngusap khufnya tuh, boleh tuh. Karena dia nggak kemana-mana nih. Kalau dalam kondisi yang nggak kemana-mana, dia di rumah, lil mukim yaumun walailah, jadi zuhur boleh tuh. Nanti asar, jikalau dia batal, lalu dia wudu lagi dengan mengusap khufnya boleh. Maghrib boleh juga, isya boleh juga tuh, subuh masih boleh juga tuh. Nanti kalau udah apa? Udah setelah daripada itu berarti udah apa? Udah sehari semalam. Berarti kalau dia batal wudu, nggak boleh dia wudu dengan ngusap khufnya. Mesti apa? Buka dulu, wudu dengan sempurna, basuh kakinya. Habis itu apa? Pakai lagi khufnya kalau dia mau pakai lagi tuh. Kalau misalkan sehari-hari di rumah dia mau pakai khuf, ya berarti ketika dia udah sampai habis waktunya yaumun walailah, mesti dibuka wudunya tuh. Ya, dibasuh dengan sempurna. Lalu kalau misalkan habis dia wudu sempurna, dia pakai lagi, berlakunya ya sehari semalam lagi. Begitu itu kalau dia lil mukim. Adapun lil musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, 3 ayyamin bilayaliha, 3 hari 3 malam gitu ya. 3 ayyamin bilayaliha. Wa syartus safari, adapun syarat safarnya ayyakuna mubahan tawilan gitu. Perjalanan mubah dan juga yang perjalanan jauh, yang dikatakan musafir itu yang sama seperti ketika syarat orang yang boleh sholat qasar jamak.
Jadi kira-kira 82 km fa'aktar atau lebih. Ya, karena ada sebagian menyebutkan bukan 82, ya, minimalnya adalah 90 kilo. Jadi kalau kategorinya perjalanannya itu memenuhi syarat, dia boleh ngapain? Boleh pakai khuf 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ngapain? Kagak ngelepas khufnya. Jadi khufnya nggak dilepas tuh 3 hari 3 malam, dipakai terus. Tapi kalau udah melewati 3 hari 3 malam, buka lagi tuh. Buka, lalu dia kalau mau berwudu, wudu dengan sempurna. Habis itu apa? Pakai lagi. Jadi kalau dia mukim sehari semalam, tapi kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Kalau di rumah itu khuf nggak dibuka-buka, bagaimana? Ya nggak boleh. Hakikatnya wudunya jadi apa? Ya kagak sah. Karena berlakunya khuf itu sampai apa? Sehari sampai semalam aja. Gitu. Musafir bagaimana? 3 hari 3 malam. Gitu. Nah, ibtida'ul muddati min intiha'il hadathi al-kaini ba'dal lubsi. Jadi kapan dimulainya masanya itu? Jadi setelah selesai daripada hadatnya dia, al-kain ba'dal lubsi. Jadi keadaannya setelah itu baru ngapain? Pakai dia. Kalau hadatnya udah hilang, nggak ada. Gitu. Karena ketika dia berhadat, gitu, dia berhadat nih, dia pakai apa? Pakai khuf, nggak boleh. Kalau misalkan nanti dia wudu dengan mengusap khuf, syaratnya bagaimana? Intihail hadat, mesti selesai dulu hadatnya. Artinya ketika dia punya hadat, berwudulah dia dengan sempurna dengan membasuh kakinya, baru setelah itu pakai. Baru setelah dipakai, nanti kalau dia nggak kemana-mana sehari semalam itu dia wudu tanpa membuka khuf, hanya mengusap khufnya saja dibolehkan. Itu dimulai dari masa itu, ya, bukan dari masa ketika dia masih berhadat. Itu. Jadi dalam hal ini, ya, disebutkan juga dalam Sofwatuz Zubat bahwasanya sama nih pendapatnya, mengatakan bahwasanya ketika dia pakai sepatu khuf itu bagi mukim, ya, kalau di sini sebutnya kulli hadir, ya, maknanya adalah mukim itu sehari semalam. Adapun musafir adalah 3 hari 3 malam. Gitu. Syurutu jawazil mashi sitatun. Adapun syarat kebolehannya mengusap, ya, mengusap daripada khuf itu sendiri. Adapun tadi hukum, itu bicara hukumnya. Nah, lalu kita bicara masaknya. Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Nah, sekarang boleh nggak dia ngusap sepatu khuf itu? Kebolehannya ini kalau memenuhi syarat. Jikalau tidak memenuhi syarat, maka nggak boleh tuh ngusap khuf. Gitu. Jadi jangan sembarangan juga. Gitu. Jadi jangan menganggap remeh gitu ya. Jangan anggap remeh gitu. Jangan bicara logika gitu ya tentang urusan agama, karena bicara agama nggak pakai logika gitu. Agama itu pakai apa? Pakai dalil gitu. Ada syariat gitu. Jadi nggak bisa pakai logika. Nah, cinta aja nggak bisa pakai logika. Ya, iya nggak deh? Mana deh? Ada. Jadi syarat-syarat kebolehan ngusap itu, yang pertama lubsul khuffaini ala taharatin kamilah. Nah, ayyakuna labisahuma ba'da ghuslir rijlaini. Falau labisa ba'da ghusli ihdar rijlaini ahadal khuffaini lam yasihhal mashu alaihi. Jadi menggunakan 2 khuf itu ala taharatin kamilah, mestilah dia dalam keadaan bersuci yang sempurna. Artinya apa? Wudu dulu dia, wudu dengan sempurna, udah selesai baru pakai apa? Pakai khufnya tuh, dibolehkan. Udah berarti ketika dia sudah wudu dengan sempurna lalu dia pakai khuf, nanti kalau dia mau berwudu tanpa membuka khufnya dibolehkan dengan mengusap tuh. Syaratnya mesti apa? Wudu dulu.
Tadi kan minintihail hadathi, setelah hadatnya udah selesai, udah hilang. Nah sekarang dia masih berhadas, belum wudu, pakailah khuf. Lalu wudunya dengan ngusap khufnya, ya nggak sah karena kurang syarat, karena syaratnya adalah menggunakan khuf itu ala toharotin kamilah, mesti dalam keadaan toharoh, suci yang sempurna. Ayyakuna labisahuma, yakni keadaan menggunakan dua khuf itu ba'da ghusli rijlaini, setelah selesai membasuh dua kaki. Artinya wudu yang sempurna berarti udah sampai terakhir tuh wudunya gitu. Falau labisa ba'da ghusli ihdar rijlaini, jikalau dia ya setelah membasuh daripada salah satu kaki doang, baru satu nih ya, baru satu kaki kanan doang gitu, kaki kanan doang dia basuh tuh, ahadal khuffaini ya, dia make khufnya setelah basuhan kaki baru satu doang, satu basuh lalu dia pakai gitu ya. Lalu apa setelah itu baru kan basuh kaki kiri lalu baru pakai tuh, itu apa? Lam yasihal mashu alaihi, nggak sah tuh. Padahal dia wudu kan. Tadi kan bicaranya apa? Kalau dia belum toharoh nggak boleh pakai khuf, lalu ketika pakai khuf itu dia nggak boleh ngusap khufnya. Nah sekarang dia bukan kagak wudu, cuman abis wudu kaki kanan, baru satu nih kaki kanan udah selesai, dia apain? Dipakein khuf. Yang kiri kan belum diapain? Belum dibasuh. Berarti apa? Toharohnya belum kamilah, belum sempurna. Kalau begini keadaannya, walaupun tadi dia udah dibasuh kaki kanan, lalu dia pakai itu khufnya, lalu basuh kaki kiri, dia pakai khufnya, lalu nanti ketika dia wudu ngusap khufnya, kagak sah. Karena wudunya belum sempurna. Jadi apa syaratnya? Sempurnain dulu wudunya, kaki kanan, kaki kiri, selesai wudunya, lalu ngapain? Baru pakai khufnya. Tuh. Kalau tadi bicaranya dia nggak toharoh, udah pasti. Kalau kagak toharoh, lalu dia pakai khuf, lalu dia wudu, diusap kakinya, hanya mengusap khufnya saja, kagak sah, udah pasti. Nah ini dia bukan kagak toharoh, tapi belum sempurna, baru satu kaki kanan doang, dipakein dulu tuh khufnya. Kaki kiri kan belum dibasuh, pas basuh kaki kiri baru pakai yang kiri. Nah ini juga kagak sah, karena keadaannya mestilah dia pakai khuf itu ala toharotin kamilatin, mesti dalam keadaan toharoh yang sempurna. Yang kedua, ayyakuna qawiyaini bihaitsu la yatakharraqa bimashil muqimi fi umuri ma'isyatihi wa mashil musafiri fi hajatihi. Bahwasanya keadaan kedua daripada khufnya itu apa? Qawiyaini, kuat. Ya, khufnya itu kuat. Bihaitsu la yatakharraqa, sekira-kira itu dia tidak apa? Yatakharraq, itu apa? Koyak, rusak, hancur gitu. Bimashil muqim, ketika orang yang mukim itu apa? Jalan tuh. Ya kan orang diem di rumah bukan berarti diem doang, pasti ngapain? Jalan, mandir, dapur, mana gitu jalan. Itu apa? Kuatnya dipakai apa? Buat jalan. Fi umuri ma'isyatihi, ya dalam urusan kehidupan di rumah. Wa masyil musafir fi hajati, dan juga ketika orang-orang yang musafir itu ngapain? Jalan ya untuk menunaikan hajatnya dalam perjalanan itu tadi. Jadi kalau misalkan dia pakai khuf ya, tapi khufnya koyak, rusak, ya itu nggak cukup syarat nanti ketika dia harus wudu dengan mengusap khufnya. Nah, makanya kalau udah ngelihat gambarnya tuh, khuf itu kemarin kan disebutnya muttakhadun min jildin au ghairih gitu. Khuf itu terbuat dari kulit atau sejenisnya. Artinya yang sejenis dengan kulit, berarti apa? Kuat. Ya, kulit itu tembus air nggak? Nggak tembus itu. Nanti ada syarat juga di sini. Maksudnya kenapa mesti dari kulit? Karena kulit itu apa? Nggak tembus. Ya kalau tembus, ya ngapain diusap khufnya? Mendingan dibuka sepatunya, khufnya itu. Nah, jadi syarat yang kedua adalah ya, keadaan khufnya itu apa? Kuat. Itu.
tidak koyak, ya, tidak rapuh, ya, tidak rusak gitu. Wa tsalitsu ayyakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairil kharzi. Nah, jadi keadaan si khub itu, keduanya itu mani'aini, menegah daripada apa? Linufudil ma'i, akan tembusnya air. Berarti nggak tembus air tuh, khub itu nggak tembus air. Min ghairil kharzi, dari ya selain daripada kharz. Kharz itu apa? Lubang jahitan. Ya, itu lain lagi itu ceritanya kalau lubang jahitan. Berarti selebihnya apa? Tidak tembus air tuh. Kecuali di sisi-sisi jahitan pasti ada tuh tembus air walaupun sedikit. Tapi dalam hal ini keadaan khub itu adalah terbuat dari bahan yang apa? Mani'aini linufudil ma'i. Ya. Mani'aini itu apa? Menghalangi tertegahnya dia daripada apa? Tembusnya air. Sekarang kalau kaos kaki tembus air nggak? Ya, jadi gimana tuh? Kalau misalkan wudhu nggak buka kaos kaki, gimana? Ya, kalau disamakan dengan khuf, padahal ada syarat apa? Di sini masuk syaratnya apa? Mani'aini linufudil ma'i. Jadi keduanya itu mana'a yamna'u, apa? Menghalangi, menolak gitu. Daripada apa? Linufudil ma'i, tembus ya. Nafadha yanfudu, itu tembus. Jadi linufudil ma'i ya. Jadi menghalangi bahan daripada si khub itu terbuat dari bahan yang tidak tembus air gitu dah, gampangnya dah, kagak tembus air. Berarti dari apa? Tadi kalau kemarin mutakhadun min jildin, terbuat dari kulit atau sejenisnya itu. Berarti kalau dari katun ya, tembus, berarti tidak cukup syarat itu. Ai la yasilul ma'u ila rijli idza subba alaihi illa min tariqi manafidil khiyatati. Ya. Jadi yang dikata mani'aini linufudil ma'i tadi, la yasilul ma'u, enggak nyampe itu air, enggak tembus itu air, ila rijli, kepada kakinya, idza subba alaihi, jikalau diapain? Subba alaihi, subba ya sub itu apa? Dicelupin. Ya, subba ya sub itu dicelupin ke air gitu. Jadi kalau dicelupin ke air tuh enggak tembus air tuh, kecuali apa? Illa min tariqi manafidil khiyatati, kecuali dari jalan tempat apanya? Nah, lubang apa tuh? Manafidil khiyatah adalah tempat jahitannya. Tuh. Jadi kurang syarat ya. Ya kalau ada yang tembus air itu. Kalau sepatu biasa bagaimana? Itu sepatu tuh tembus air nggak sepatunya? Tembus air ya. Kalau tembus air nggak bisa berarti itu. Kecuali emang ada sepatu yang anti air, itu ya, anti air. Jadi anti air itu bagaimana? Anti banget sama air, agak boleh kena air itu. Warabi'u, yang keempat, syarat daripada kebolehan yang ngusap khub itu ayyakuna tahiraini ya. Keadaan khubnya itu kedua-duanya apa? Suci. Jadi fala yakfi ayyam saha ala khufin najisin au mutanajis ya. Jadi tidak bisa, enggak cukup, tidak memadai ayyam saha, ketika dia ngusap ya, ala khufin najisin, kepada khuf yang najis atau mutanajis. Jadi yang benar-benar najis atau yang terkena najis. Tapi memang ada keringanan jikalau najisnya itu yang dimaaf tuh ya. Jadi wala yadurru idza kanat alaihi najasatun maf'un anha. Ya, jadi ada najis yang dimaaf itu. Sedikit maksudnya najisnya. Gitu. Ya misalkan
Kalau dia pakai khuf, lalu di khufnya itu apa? Terkena najis. Ya. Lagi jalan dia nginjek apa? Ya. Nginjek apa? Tai kebo. Tai kucing memang kecil kan gitu. Tai kebo gedean tuh. Kan kotor berarti mutan najis tuh. Lalu dia mau wudu, ketika wudu usap aja dah. Lah ada najisnya, enggak boleh. Tuh. Itu ya. Jadi fala yakfi ayyam saha ala khuffin najisin au mutanajjis ya. Jadi enggak boleh, enggak cukup, tidak memadai ketika dia mau wudu lalu dia hanya dengan mengusap khufnya saja. Sedangkan di khufnya itu ada unsur najis atau terkena najis, maka enggak sah, enggak cukup syarat. Jadi enggak boleh tuh ngusap. Mesti diapain? Mesti dibuka khufnya. Lain halnya ketika dia terkena najis lalu diapain? Dicuci, itu dibersihkan dulu, bersih, baru setelah itu dia berwudu dengan mengusap, itu boleh. Kalau betul-betul najisnya itu udah hilang, kan gitu. Berarti kalau tai kebo bukan yang nginjek kali ya, nyeblok, gitu ya. Kalau nginjek mah dia gitu nyeblok gitu. Itu ada tebak-tebakan itu. Saya punya tai kebo satu loyang. Ente saya bagi setengah, mau ngomong lah serakah amat maunya semua kan begitu. Cerita begitu lucu juga itu. Kita ketipu juga itu cerita. Lalu yang kelima, wal khamisu ayyakuna satiraini limahallil fardi minal jawanibi was sufli. Ayyakuna, keadaan khufnya itu satiraini, menutupi, kedua-duanya itu menutupi lima halil fardi, tempat fardu. Artinya apa? Ketika wudu yang wajib dibasuh kaki itu lempengan mana? Ya, kaki sampai kepada mata kakinya. Berarti khuf ini apain? Satiraini lima halil fardi minal jawanibi was sufli. Jadi menutupi dia tempat daripada yang fardu. Ketika apa? Ketika wudu kan gitu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yakni membasuh kedua kaki sampai kepada kedua mata kaki. Itulah yang dikata mahalil fardi, tempat yang fardu yang wajib untuk dibasuh. Jadi ini khuf mesti apa? Nutupin. Ketika dipakai nutupin apa? Kaki sampai kepada mata kaki. Kalau timbang kakinya doang, mata kakinya kelihatan, dia pakai khuf gitu. Khufnya ketinggian, ditetek sama dia. Apa ditetek? Dipotong. Tapi mata kakinya kelihatan tuh. Sedangkan dia mau berwudu itu, dia tadi udah nyukupin syarat tuh. Udah apa? Udah wudu ya, toharoh yang sempurna kan udah tuh. Artinya dia juga khufnya tidak ada unsur najisan gitu, dan juga khufnya nggak tembus air gitu. Tapi apa? Khufnya pendek gitu, mata kakinya kelihatan. Berarti apa? Keadaan khufnya itu tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Satiraini lima halil fardi, tidak menutupi daripada tempat yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Minal jawanib, apa jawanib? Ya, samping, bagian samping, wasufli, dan juga bagian atas. Ini ketutup tuh semuanya. Ya, sepatu khuf tuh. Jadi kalau kita pakai blok, mata kakinya ketutup. Lalu bagaimana kalau khufnya itu bukan hanya menutupi mata kakinya doang? Wala yadurru kashfuhuma min a'la. Tidak menjadi masalah kalau lebih mah. Yang jadi masalah kalau kurang. Misalnya dia pakai khuf yang ketutup bukan mata kakinya doang, gitu, sampai paha-pahanya ketutup misalkan, gitu. Itu bagaimana makainya tuh ya Allah. Ya. Jadi di situ ya wala yadurru kashfuhuma min a'la. Jadi tidak mengapa jikalau menutupi daripada dua khufnya itu apa? Min a'la. Lebih tinggi daripada itu. Ketutupan lebih daripada mata kakinya. Tuh. Jadi syarat yang kelima adalah apa? Menutupi
sampai kepada kedua mata kaki, baru boleh tuh ya, ngusap daripada khufnya. Wasadisu, adapun yang keenam, alla yahsula lilabisihima hadatsun akbaru li'annal masha 'alal khuffaini badalun an ghuslir rijlaini fil wudu'i la fil ghusli. Jadi yang keenam, alla yahsula lilabisihima hadatsun akbar. Jadi tidaklah orang yang pakai itu, yang pakai apa? Yang pakai khuf itu baginya ada apa? Hadatsun akbar. Hadas besar. Jadi bukan hadas besar, tapi apa? Hadas kecil, nggak bisa tuh. Orang punya hadas besar lalu pakai apa? Khuf, nggak bisa. Karena li'anna masha 'alal khuffaini, karena ngusap sepatu khuf itu badalun, adalah ganti an ghuslir rijlaini, daripada membasuh kedua kaki, fil wudu, dalam wudu, la fil ghusli, bukan dalam keadaan mandi. Jadi ketika dia punya hadas besar, dia lagi pakai sepatu khuf tuh, lalu dia mandi hadas besar, kagak dibuka khufnya timbang diapain dong? Diusap misalnya. Boleh nggak? Kagak boleh. Karena apa? Itu tadi, bicara mengusap khuf adalah rukhsah ketika dia punya hadas kecil. Kalau dia punya hadas besar, nggak bisa dia ngusap sepatu khufnya, karena itu bukan masuk dalam kategori yang menjadi keringanan. Karena dia adanya di mana? Fil wudu, la fil ghusli. Di dalam urusan wudu, bukan dalam urusan mandi itu. Jadi kalau hadas besar, dia pakai apa? Pakai khuf, dia mesti dibuka gitu, nggak boleh. Dia samakan dengan ketika dia akan berwudu ya, karena wudu itu untuk hadas kecil saja. Wa yattadhihu minasyuruti. Lalu bicara tentang syarat-syarat yang tadi disebutkan, annahu la yusihul mashu, sesungguhnya tidak sah ya, mengusap daripada khuf itu. Nah ini dijelaskan nih, alal jawari bil ma'rufatil an. Kasih jelas nih oleh Tuan Musannif, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dari syarat yang 6 tadi, maka tidak sahlah jikalau ada pertanyaan, bagaimana orang yang berwudu dengan tidak membuka kaos kaki, kan gitu ya. Nah, kemarin kita sebutkan bahwasanya ada riwayat Imam Hanafi itu membolehkan gitu ya. Itu memang ada sebagian saja pendapat demikian. Tapi kalau dijelaskan di sini, annahu la yusihul masu 'alal jawari, tidak sahlah mengusap 'alal jawari bil ma'rufah. Ya, 'alal jawari bil ma'rufatil an, yakni mengusap daripada kaos kaki yang kita kenal sekarang ya. Ma'rufah itu yang kita kenal, yang kita ketahui, al-an yang sekarang. Artinya kaos kaki yang kita kenal sekarang kan terbuat dari apa tuh? Ya dari kain katun gitu ya. Itu kan jawarib, itu kan jamak dari kata jawrabun. Jawrabun itu kan apa? Kaos kaki, jawrabun. Jawarib. Jadi enggak sah tuh ngusap daripada kaos kaki yang kita kenal sekarang. Ya kalau sekarang kita kenal apa? Kaos kaki yang ada tuh yang kita pakai. Kenapa dia enggak sah? Li'annaha ghairu mani'atin linufudil ma'i wa ghairu qawiyatin. Itu ya. Karena sesungguhnya kaos kaki yang kita kenal sekarang itu ghairu mani'atin linufudil ma'i, dia tidak bisa menahan akan tembusnya air kemana? Ke kaki, nggak masuk dia. Itu syaratnya nggak cukup dia. Itu kan tadi ada syarat bahwasanya apa? Kedua-duanya harus apa? Kuat, jangan sampai ada yang rusak, koyak dan sebagainya. Nah ini pengertian kuat juga ulama menyebutkan, karena khuf itu bisa dipakai di rumah ketika dia nggak kemana-mana, dia mundar mandir aja dalam rumahnya, itu bisa dia pakai, dan juga dipakai juga untuk musafir. Coba dah rasain
kalau dia pakai kaos kaki, suruh musafir suruh jalan mana gitu. Lah kan sekarang musafir udah pakai mobil, bukan jalan kaki kan gitu. Iya, jalan. Tapi ntar kalau dia gunakan untuk jalan kira-kira gitu, suruh jalan di atas kerikil, gitu. Dia pakai apa? Pakai kaos kaki doang. Terus dia harus ngapain? Sedangkan dia wudunya pakai apa? Ngusap kaos kakinya. Katanya boleh tuh kan ngusap khuf. Ya kan ada syarat, wa ghairu qawiyatin, dan bukanlah yang tidak kuat, harus yang kuat. Nah kalau pakai kaos kaki bagaimana? Nah, udah kagak bisa menahan air dan juga dia kagak kuat. Berarti enggak apa? Enggak cukup syarat. Wa huwal mu'tamadu, yang demikian itu mu'tamad. Ya, mu'tamad berarti apa? Kuat tuh. Asal kata daripada apa? I'tamada ya'tamidu. Ya. Yang artinya bersandar, ada sandaran yang kuat tuh. Mu'tamad berarti apa? Yang dikuatkan oleh siapa? Inda jumhuril madzahibil arba'ah. Menurut jumhur 4 madhab, ternyata pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling dianggap paling kuat itu ya, yaitu adalah yang tidak mengesahkan mengusap khuf, yang khufnya itu model apa? Al-jawarib al-ma'rufatil an, yakni kaos kaki yang kita kenal seperti zaman kita sekarang. Jadi kalau pakai kaos kaki lalu mau wudu, buka nggak? Buka, kecuali emang dia pakai khuf gitu. Khuf itu yang gimana? Itu tadi ada cukup syarat. Itu ada cukup syarat tuh. Lalu pertanyaannya ada ini apa namanya ya? Tentara. Ada tentara ya? Dia kan pakai sepatu apa tuh? PDL apa PDH? PDL. Yang tinggi tuh nutupin kan gitu. Lalu ketika itu dia lagi ngapain? Lagi tugas. Gitu. Lalu dia wudu gitu, misalnya wudu. Boleh nggak? Nah, ini sebagian ulama menyebutkan karena dilihat kondisi ya. Sepatu itu batas sampai mana tuh? Ya, batas mata kaki itu nggak tembus apa tuh? Nggak tembus air. Kalau ke atas bisa jadi tembus air juga. Ada yang menyatakan seperti itu, maka ada yang membolehkan gitu ya. Sementara yang lagi pada tugas, itu juga yang lagi tugas, yang ada kesulitan tadi, ya kan? Tadi ada kesulitan dia untuk membuka sepatunya, lalu kalau dia buka dulu keburu ditembak dia mati. Nah, itu dibolehkan itu. Jadi kategorinya dia apa? Mani'ah linufudil ma, dan juga apa? Qawiyah, kuat tuh. Jadi dia tahan air dan juga kuat. Makanya ketika dia wudu boleh tuh ngusap khufnya. Ya bahkan bisa jadi kalau lagi perang mah sulit juga tuh nemuin air. Ya andai kata ketemu air juga, lalu dia mau berwudu, ya nggak usah dibuka. Ya. Tapi kalau lagi kagak tugas mah di masjid gitu. Iya. Ada tentara sholat di masjid, dia sholat dia ngusap sepatu khuf, ya kagak mungkin, harus dibuka juga. Ya lo kan dia sembahyang masuk ke masjid pakai sepatu itu, nah dikejar-kejar orang gitu. Jadi itulah bahwasanya dijelaskan di akhir nih ya tentang persyaratan yang mesti dipenuhi bagi orang-orang yang ingin mengusap khufnya. Ternyata ada keterangan tambahan yang memperkuat bahwasanya ketidaksahannya orang itu ngusap kaos kakinya ketika berwudu karena dianggapnya bahwasanya dia itu tidak menahan air dan juga tidak kuat, dan ternyata ini adalah pendapat yang mu'tamad ya, yang dikuatkan oleh jumhur ulama madhab yang 4, jumhuril madzahibil arba'ah, yakni daripada jumhur ulama madhab yang 4 ya, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. 4 madhab ini ternyata punya kesamaan yang melihat bahwasanya kaos kaki yang zaman sekarang itu yang kita pakai itu bukan kategorinya bisa disamakan dengan khuf, sehingga ketika dia berwudu mestilah dia membuka itu kaos kakinya.
Tapi pasti jamaah pernah ketemu tuh ada orang yang apa? Ya berwudu lalu kaos kakinya kagak dibuka lalu dia usap gitu ya. Pernah ketemu pasti itu. Nah, gitu. Ya biarin, jangan diaru-aruin juga kan gitu. Kecuali memang di makom-makom yang tertentu gitu, yang enak lah waktunya itu. Kasih tahu aja. Ya mungkin kalau kita kasih tahu langsung kan jadi perdebatan itu yang panjang. Ya kita ketika kita pegang dengan pendapat ulama ya, jumhur ulama madhab ya, 4 madhab bahkan bukan hanya madhab Imam Syafi'i saja. Ini bicaranya tentang bagaimana kesahan orang yang ngusap ya kaos kaki ketika dia berwudu. Kalau dia mengkias itu kepada khuf ya, harusnya kias itu harusnya yang apa? Yang apa? Yang setara kan gitu. Jadi ya, namanya juga kias. Kias itu kan apa sih? Analogi ya, menganalogikan satu hukum kepada hukum yang lain yang sejenis gitu. Walaupun nanti dalam hal urusan kias itu ada 3 tingkatan ya, ada kias aulawi, ada kias yusawi, ada kias aspal itu memang. Jadi boleh juga kita mengkias kepada hukum yang lebih tinggi derajatnya. Tapi yang kebanyakan kias itu dengan kias yusawi artinya hukum yang sejenis, yang sama. Tapi bisa jadi ada kias juga yang aspali. Jadi kiasnya lebih hukum kiasnya lebih rendah daripada hukum utamanya gitu, aspal itu. Contoh kayak ini, orang mati diadanin tuh. Jadi memang ini banyak yang apa sih namanya ya, bid'ah kan gitu. Pokoknya orang mati masuk ke liang kubur kan sebelum ditutup kita apain? Adzan dan iqamah kan gitu. Memang kalau dicari hadisnya kita nggak bakal ketemu, memang nggak ada tuh hadisnya. Nah, itu adanya di hukum kias. Kiasnya kias apa? Kias aspali. Artinya apa? Dikias dengan ketika dia barulah lahir. Orang lahir itu dia apa ya? Diadzankan, diiqomahkan, lalu ketika dia meninggal dunia dikias satu. Jadi orang yang datang sama yang pergi disamain dan gitu. Karena dia datangnya dari Allah, lalu kembalinya kepada Allah. Kan datang dari Allah jadi adanin. Nah, makanya ketika kembali kepada Allah diadanin juga kan gitu. Kalau dia datang kan artinya lahir tuh ya, kan ada perintah untuk fa'adzin fi udhunil yumna gitu, suruh adanin di telinga kanan kan gitu. Lalu wa aqama fi udhunil yusra, lalu diiqomahkan di telinga yang kiri. Kata Nabi lam yadurru musibyan gitu. Jadi kalau ada anak yang lahir diadzankan dan diiqomahkan, adzan telinga kanan, iqomah telinga kiri, itu lam yadurru musibyan, tidak memberikan mudarat bagi si anak. Siapa? Sibyan. Ummu itu ibu, sibyan itu anak-anak, ibunya anak-anak. Dalam literatur kita sibyan itu sering kita sebut kolong lewe itu, lewe gombel kan itu saja. Jadi kan kalau kita dulu lu maghrib jangan keluar, ntar ada kolong lewe. Padahal kalau dalam bahasa hadisnya itu apa? Sibyan, ibunya anak-anak. Dia suka nggodain apa? Anak kecil gitu. Jadi kalau maghrib tuh kan ganti sip ya. Ya setan ganti sip tuh. Sip siang ganti sip malam. Nah itu sibyan yang nungguin. Jadi kalau ada anak kecil itu digodain. Bahkan dulu pernah ada anak kecil hilang. Diapain tuh? Diumpetin sama sibyan itu. Itu beneran, bukan bohongan. Jadi kalau maghrib memang kita nggak boleh keluar itu. Karena sibyan itu ada. Tapi kita ada perilaku yang salah. Jadi kalau ada anak kecil ditangkap sama sibyan, diumpetin, tampah apa juga ditabuin kan gitu. Katanya harusnya didoain ini baca. Itu jadi dikias tuh. Jadi anak lahir diadzanin, nanti dia apa? Ketika dia meninggal diadzanin juga gitu. Itu kiasnya kias aspali namanya. Kan gitu. Walaupun ketika lahir diadzankan di telinga kanan, diiqomahkan telinga kiri, tetapi ketika dia meninggal nggak sama. Orang meninggal mana kuping kanannya adanin, ada di kuburan, kuping kirinya kita iqomah, enggak. Jadi yang kita samakan apanya? Adzan dan iqomahnya saja. Itu bicara
kias itu. Jadi kalau mengkias itu harus apa? Harus sesuai gitu. Dan juga harus apa? Hakikatnya juga hukum kias itu bukan berdasarkan logika. Jadi hukum kias itu berdasarkan apa? Ijtihad. Gitu ya. Jadi ijtihad ulama juga. Kita nggak bisa mengkias dengan apa? Cara kita gitu. Ya kan nanti dalam hukum Islam Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Ijtihad itu berdasarkan apa? Ijma dan kias itu. Kita nggak bisa mengkias dengan sendirinya. Ini kayaknya sama nih kayaknya gitu. Enggak sama gitu. Jadi bukan pakai cara kita, tapi siapa? Ulama yang bisa menentukan kan gitu hukum kias itu. Jadi ada panduannya juga. Jadi jangan gampangin aja bicara kias gitu. Hukum kias itu ada tuntunan syariatnya gitu. Jadi kalau kita bilang ini kaos kaki ini adalah kita kias dengan khuf ya. Berarti kalau kaos kaki itu bisa dikias dengan khuf, harusnya kaos kaki itu memenuhi syarat yang 6 tadi. Walaupun itu tidak sama persis dengan khuf yang dipakai sama Rasulullah, yakni terbuat dari kulit, tidak berkancing, tidak berresleting dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita ada yang model seperti itu sepatunya atau penutup kakinya, maka haruslah ketika dia mau mengkias juga dengan khuf, berarti harus memenuhi syarat yang 6 ini. Kalau kagak berarti apa? Tertolak, ya nggak bisa disamakan itu. Makanya di sini dikasih penjelasan la yusihul masu 'alal jawari bil ma'rufatil an, maka tidak sahlah ketika dia mengusap khuf ya yang terbuat ya dari bahan ya, karena disebutnya al jawari bil ma'rufah. Kaos kaki yang kita kenal sekarang itu ya dari apa? Dari katun, dari bahan dan sebagainya, wool dan sebagainya. Itu dianggapnya tidak memenuhi syarat, maka enggak sahlah mengusap daripada kaos kaki atau sejenisnya yang bukan termasuk kategori khuf itu. Kaifiyatul mashi aqalluhul wajib mashuma yutlaqu alaihi ismul mashi min a'lal khuffi walau yasiran wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kaifiyatnya nih, tata caranya itu bagaimana dia ngusap itu sepatu khufnya. Kita udah tahu hukumnya dan juga sudah tahu bagaimana syarat-syaratnya. Nah, sekarang bagaimana caranya tuh? Ya, ngusapnya itu nanti kita bahas dalam pembahasan kaifiyatul mashi, kaifiyat mengusap khuf ya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan mungkin? Cukup? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Jelas ini ngantuknya jelas ya?